يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Atau apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama? Kalau pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 biasanya kita puasa Iyamul Bid, itu pasti kejadiannya bulan purnama, pasti. Bulan sangat besar, warnanya kekuning-kuningan, indah untuk dilihat. Kata Nabi SAW, kalian kesulitan nggak lihat bulan pada saat itu? Maka para sahabat tidak, jelas sekali kok. Lalu beliau SAW, utusan Allah menyampaikan kepada kita semua, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi awan? Kalau ada matahari sekarang kayak terang sekali, nggak ada awan yang menutupinya. Apa kesulitan untuk melihatnya? Maka jawaban para sahabat tidak. Beliau menjawab, maka kalian akan melihatnya seperti itu juga. Kita akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Syuhaib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah yaqulu Allahu azza wa jalla, turiduna syai'an azidukum?" Fayaqulun, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar?" Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim thumma tala hadhil ayah lilladina ahsanul husna wa ziyada. Jika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga insyaallah kita termasuk, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan bertanya kepada ahli surga, apakah kalian menginginkan sesuatu sehingga aku menambahkannya untuk kalian? Ada makna hadis yang lain, ada hadis yang serupa, yang mirip dengan riwayat ini berbunyi, pada saat ahli surga sudah semuanya masuk ke dalam surga, termasuk penghuni surga terakhir dari neraka. Jadi akan ada orang-orang mukmin namanya usatul mukminin, orang mukmin yang bermaksiat tapi tidak sempat taubat, timbangan amalnya nanti hari kiamat dosanya lebih berat, maka dia masuk ke neraka dulu disiksa, gitu kan. Nah orang-orang seperti ini nanti akan dikeluarkan semua. Kalau sudah keluar, ini Allahu alam berapa ribu tahun nih disiksa di neraka, karena dosanya banyak, gitu kan. Baik, kalau semuanya sudah keluar, ahli neraka, ahli surga pun dari neraka sudah keluar semuanya, di neraka tinggal orang yang kekal, orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Tiga ini pasti kekal di dalamnya. Baik, mereka sudah keluar semua. Maka Allah yang maha tinggi dan maha purah mengumpulkan ahli surga lalu bertanya, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Kata para ahli surga, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Ini riwayat lain tentunya ya. Kalau riwayat kita di sini dikatakan, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, bisa masuk semakna dengan hadis tadi yang kedua yang saya sebutkan. Semua ahli surga walaupun yang lewat neraka dulu sudah masuk semuanya ke dalam surga. Maka Allah bertanya kepada mereka semua secara serentak. Makna yang lain yang saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian adalah, berarti ahli surga di dalam surga sendiri yang sudah masuk dari awal, ini sudah lama menikmati fasilitas. Sudah lama. Karena menunggu orang-orang yang masuk ke neraka dulu tadi yang disiksa, kemudian dibersihkan lalu dikeluarkan, baru Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan. Karena ini nikmat yang puncak yang Allah akan kasih, tapi akan merata, semua penghuni surga akan mendapatkannya, termasuk yang lewat ke neraka dulu, gitu kan? Lalu ditanyakan, apakah kalian menginginkan aku menambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahwasanya orang-orang beriman nanti hari kiamat akan diwajahkan, akan diputihkan wajah mereka. Ada hadis yang lain, ada hadis yang berbunyi bahwasanya akan keluar cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk umatku, gitu kan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Maknanya mengeluarkan cahaya darinya. Dan bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Kami sudah masuk surga, ini nikmat apa lagi? Semuanya abadi, semuanya tidak pernah habis, semuanya kenikmatan. Dan semua sifat buruk seperti jenuh, bosan, dendam,
iri, habis semua, nggak ada ini. Jadi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi rasa itu. Kemudian Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna membuka tirainya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya, dan kedua riwayat sama ini. Lalu Allah mengangkat hijabnya. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rob mereka, maka semuanya mereka melihat Tuhan mereka. Termasuk orang yang sudah sekian lama menikmatin surga ini, juga akhirnya melupakan semua itu, dayang-dayang, pakaian, makanan, lupa semua. Mereka lupakan semua gara-gara melihat wajahnya Allah yang mulia. Kemudian beliau membaca firman Allah, maksudnya Nabi SAW, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Makna daripada tambahannya adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan, penutupan hadisnya berbunyi, kata Nabi SAW, tentu di buku kita tidak ada itu ya. Kata Nabi SAW, lalu semua penghuni surga mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semoga insya Allah kita termasuk ini ya.